Topeng hitam? Benar, Kiai. Aku tidak percaya lagi kepada topeng hitam. Karena ternyata topeng hitam telah menodai kesucian penegak kebenaran. Demi Tuhan, topeng hitam tidak berubah, Kiai. Adapun topeng hitam yang membuat kerusuhan itu bukanlah topeng hitam yang sebenarnya, Kiai. Bisa dibuktikan? Insya Allah. Apa ini? Pengumuman Gusti Prabu Mataram tentang penangkapan berandal. Kamu mau ikut? Ya, tolong daftarkan namaku di Kadipaten. Dan aku akan mengajak Kiai untuk menangkap para berandal itu. Kenapa tidak mendaftar sendiri? Cukup pada Kiai. Dan Kiailah yang menjadi saksi. Kemudian disambung dengan pertemuan kedua? Betul. Pertemuan yang tidak disengaja. Pasti sebuah pertemuan yang indah juga. Betul, Nyai. Indah pada awalnya, namun pedih pada ujungnya. Apa yang mereka bicarakan, Paman? Shh, kita lihat saja apa yang mereka perbuat. Apa yang dimaksud Sang Hyang Kili dengan memasuki jasa Dewi Racun, Paman? Lihat saja apa yang dilakukan Sang Hyang Kili. Nanti akan ketahuan. Iya, iya. Nyai, ada apa? Apa betul kitab semala itu ada? Ada? Bagaimana isinya? Luar biasa. Kumpulan segala ilmu, baik itu ilmu putih maupun ilmu hitam, semuanya terkumpul dalam kitab itu. Itu maksudnya si nenek beong bukan codot. Hehehe. Mau apa tanya-tanya kitab semala? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin tahu saja. Ah, boleh, boleh. Kalau untuk si muka codot, boleh. Apa yang dimaksud si muka codot oleh Nyi Parwati itu, Grano? Suruh saja Sang Hyang Kili menanyakannya. Tanyakan. Apa yang dimaksud si muka codot Sang Hyang Kili? Tanyakan. Udah melatih, tunggu di kasur. Mana ada, Nyai? Tunggu di kebun barangkali. Diam, jangan nyinyir seperti nak lampir. Itu jelek. Tahu, soknya tidak ketulungan. Dia menghina aku, Grano. Kenapa tertawanya? Katanya ingin tahu rahasia. Rahasia apa? Sini. Apa betul? Iya, tapi kamu tidak bisa. Kecuali orang semacam Mak Lampir. Dialah yang bisa. Tapi awas. Kenapa, Nyi? Jangan bilang pada siapa-siapa. Itu rahasia. Hanya kau saja yang tahu. Nah, inilah tempat yang dikatakan Nyi Parwati kepada Dewi Racun. Apa katanya? Kitab Somala disembunyikan di dalam pohon growong yang ditutupi rumput kering. Dan yang bisa mengambilnya hanya orang sakti, sesakti aku. Iya. Cepat ambil kitabnya.
penguasa pamungkas di Parwati, topeng hitam, topeng emas, semuanya akan kutaklukkan Grandong. Akan aku tunjukkan pada mereka bahwa akulah manusia yang paling berkuasa di dunia ini. Iya. Ada apa nih? Gambar siapa ini? Dot kecil dot. Mak lampir kempot. Kempot peot. Muka codot. Kurang ajar. Ini kalau kodong pasti yang mempermainkan aku. Kalau memang wajahmu sudah rusak, seperti codot, kempot, peot, mau dibilang seperti apa lagi? Bidadari betulan, Paman. Betul, bidadari bisulan sedang kebelet di kali. Ya, benar. Bunuh mereka Grandong. Hei, biar aku yang ladeni, Ki. Aku juga bisa menghadapinya, Paman. Ngomong jangan sembarangan. Apa yang ditakuti dari malampir? Orang nggak pernah mandi, kok takut? Kecil. Sini kau. Ayo sini kalau berani. Kurang ajar. Bocah ingusan berani mempermainkan aku. Celaka. Si lampir benar-benar mau membunuhnya. Kurang ajar. Bocah tadi, bunuh kau. Kenapa, Bargo? Kenapa tidak bilang? Makanya waspada. Wah, malah bantuan datang. Ki, sebaiknya kita kabur, Ki. Iya, Bargo. Iya betul. Ayo. Siapa mereka itu, malampir? Bukan siapa-siapa. Mereka itu kecoa kecil yang tidak perlu diperhitungkan. Aku harus bertemu dengan topeng hitam dan bertempur sampai mati. Ya! Bagus. Kau sangat berbakat sekali, Gendowor. Ini berkat pemberiannya yang saya memberikan petunjuk. Aku ingin mencoba gerak rasamu, Gendowor. Aku akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maksudnya, Seluruh pukulan dan tendangan bukan main-main. Aku akan menjatuhkanmu. Oleh sebab itu, kau harus hati-hati, Gendowor. Apakah murid sudah siap untuk melakukan pertempuran yang sebenarnya, Nyai? Hati kecilku mengatakan bisa, Gendowor. Jadilah satria pembela kebenaran. Kaulah yang aku harapkan untuk membawa jalan terang. Insya Allah. Pasti. Kakang, ada apa? aku punya berita penting. Berita apa? Di pekarangan Telu, Gendowor dilatih ilmu kanuragan oleh seorang nenek sakti. Apa pentingnya seorang pekatik belajar ilmu kanuragan?
Pelatihnya seorang nenek sakti. Aku pernah melihat Gendowor berjalan dengan seorang nenek. Dia penjual pecel. Apa mungkin dia? Barangkali Kakang, dia sedang menyamar. Ayo kita lihat. Ayo. Topeng hitam. Guru topeng hitam ada di sini. Aku pun harus tahu siapa guru topeng hitam itu sebenarnya. Hidup ini hanyalah sekali saja, Gendowor. Jadikanlah dirimu bermanfaat pada orang banyak. Artinya, jangan kau harapkan pemberian dari mereka, tapi sebaliknya. Berilah apa yang kau punya pada mereka demi kesejahteraan. Mengerti, Gendowor? Aku mengerti, Guru. Aku tahu siapa penjual pecel itu. Siapa, Kakang? Nyi Parwati. Dia sedang menyamar untuk mencari topeng hitam. Untuk apa dia mencari topeng hitam? Dibunuh sebab topeng hitam menculik anaknya. Ingatlah baik-baik, Gendowor. Karena itu, aku mengharap kamu menjadi manusia yang baik, bukan memburu keuntungan pribadi. Aku sering melihat nenek itu mondar-mandir di Kadipaten menanyakan topeng hitam. Apa perlu aku kasih tahu bahwa yang menjadi topeng hitam itu muridnya sendiri? Bagaimana pengaruh serangan kompeni kemarin ke Kadipaten? Apa ada akibat yang bagus di kalangan para petinggi Kadipaten? Tentu, Ketua. Adipati Haryo Sentanu bertengkar dengan Tumenggung Martoloyo dan Tumenggung Martopuro. Mereka saling bersengketa satu sama lain. Betul, tapi perselisihan yang tidak lama. Pertikaian yang telah kita ciptakan sudah didamaikan oleh para kiai sepuh. Mereka sudah bersatu kembali, dan hanya Kanjeng Adipati Haryo Sentanu saja yang bisa kita ajak kerjasama. Kurang ajar, kiai sepuh. Ternyata mereka juga yang selalu merusak rencana kita. Kita cari cara lain untuk menguasai Kadipaten. Aku punya berita baru. Berita apa? Nyi Parwati memasuki Kadipaten, menyamar sebagai tukang pecel, dan mencari topeng hitam untuk dibunuhnya. Itu baru berita bagus. Lantas? Dalam penyamarannya sebagai tukang pecel, Nyi Parwati mengangkat murid di Kadipaten. Siapa? Gendowor, Pekatik Tumenggung Martoloyo. Betul-betul mengangkat murid? Sumpah, Ketua, aku sendiri melihatnya. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Aku yang akan menghentikannya. Arya Soma, War. Dia Arya Soma, putra Nyi Parwati yang diculik topeng hitam. Tapi pandangan matanya sangat tidak bersahabat. Kita harus hati-hati jaga. Bisakah kami numpang lewat ke sana? Turun. Kenapa dia, War? Mabuk? Tahu. Tapi kita hati saja. Lihat matanya. Celaka. Tenang. Yang penting bukan kita yang mulai. Hei! Turun kataku. Turun. Cepat bawa lari gerobaknya. Iya. Ya. Aku akan mengakhiri riwayatmu.
Tapi Gendowor. Kenapa Gendowor? Dicegat Arya Soma. Hah? Di mana? Kami dicegat di Anjarsari. Gendowor tiba-tiba diserang untuk dibunuhnya. Nyai, tunggu. Selamat. Untung ada malaikat penolong. Di sini bekas kejadiannya. Kita harus menyebar mencarinya, Nyai. Nanti ketemu di sini lagi. Aku mencari bagian barat dan utara, Nyai di bagian selatan dan timur. Baik, Nyai. Aku berangkat sekarang ya. Iya. Arya Soma, tolong hentikan. Aku bukan musuhmu. Kau musuh bebuyutanku. Kau harus mati di tanganku. Apa salahku? Kau telah memiliki ilmuku. Soma tidak mau ikut ibu. Apa-apaan kamu, Soma? Pokoknya Soma tidak mau ikut ibu. Ibu sekarang sudah punya anak lain. Anak lain apa maksudmu? Soma! 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 Raja, mau menghalangi jalanku? Hah? Bolehkah aku menangkap putranya? Apa kau bisa? Insya Allah, jika Nyai mengizinkan. Cobalah. Kalau kamu bisa, aku ingin melihat dari sini.
Gendawar. Arya Soma berbahaya. Tenang, Nyai. Biar aku saja yang menghadapi. Aku tangkap Arya Soma. Kau orang tua keterlaluan, Parwati. Kau umpankan anakmu sendiri pada orang yang ingin membunuhnya. Kurang ajar, lepaskan anakku. Kau tidak pantas menjadi pengasuh pendekar besar seperti Arya Soma. Dia milikku. Ajibasa Pamungkas, lawan aku. Kaulah berusaha membaik kakakmu Seta. Kanjeng Gusti menyetujui pengangkatan Tumenggung bagi yang bisa menangkap para berandal yang telah mengacaukan wilayah Mataram. Ajibasa Pamungkas, Mak Lampir, dan komplotannya. Karena itu mereka harus ditumpas. Apakah sudah turun pernyataan dari Sinuwun Mataram, Ananda Pangeran? Sudah, Romo. Ini dia. Karena itu setiap Kuwu, Demang, dan Tumenggung bisa mengumumkan pada rakyatnya masing-masing, agar masyarakat luas dapat mengetahuinya. Gendawar. Shh, nanti ketahuan Romo. Sini. Ada apa? Ayo. Gendawar, kau mau jadi Tumenggung? Apa? Tumenggung? Iya, seperti kanjengmu. Kok malah tertawa? Kau ini bagaimana? Ayahku seorang petani biasa, bukan darah biru seperti kamu. Baca. Pengumuman diberitahukan kepada segenap rakyat Mataram bahwa Baginda Sultan Sinuwun Mataram saat ini sedang memburu para pemberontak Topeng Emas dan teman-temannya. Barang siapa yang dapat menangkap gembong pemberontak, hidup atau mati, akan dianggap sebagai tumenggung. Nah, ini kesempatanmu, Gendawar. Ayo, rubahlah nasibmu dengan ilmu yang kau miliki. Sekaranglah saatnya kau menunjukkan jati dirimu. Majulah, Kakang, dan segeralah menjadi suamiku. Tanpa menjadi tumenggung, apakah aku tidak bisa menjadi suamimu, sayangku? Aku mencintai Kakang lahir dan batin. Tapi orang tuaku yang memandang kepangkatan sebagai syarat mutlak untuk menjadi menantunya. Kenapa tidak Kakang tempuh untuk memperolehnya? Jika Kakang bisa. Baiklah, aku akan mengikuti woro-woro keraton untuk menangkap para berandal. Tapi tujuanku bukan untuk mencari pangkat, tapi untuk menegakkan ketentraman. Gendawar, sedang apa di sini? Mencari guruku, Nyai. Siapa gurumu? Seorang nenek-nenek penjual pecel. Ada urusan apa? Untuk meminta restunya. Baik, aku sampaikan keinginanmu kalau aku ketemu nanti. Nyai kenal. Aku langganannya. Assalamualaikum, Gendawar. Waalaikumsalam, Guru. Silakan masuk. Kamu kenal Parwati, Gendawar? Kenal, Guru? Ada apa? Tidak apa-apa. Dia bilang kamu ingin menemui aku. Benar? Benar. Ada apa?
Bagaimana pendapat guru sekiranya aku menemui lawan yang sakti? Bolehkah aku menggunakan ilmu guru? Tentu, yang itu tidak perlu kau tanyakan. Bagaimana kalau orang itu orang yang sangat aku hormati, sangat aku cintai, sebagaimana orang tuanya mengasihinya? Apakah aku patut melawannya? Seorang satria sejati tidak memandang kekasih atau kekerabatan. Yang ia pandang hanyalah ia benar atau salah. Kalau benar, patut dibela. Jika salah, patut diinsyafkan. Ada apa? Sepertinya kau sedang bingung. Kau sudah mendengar woro-woro keraton? Barang siapa yang bisa menangkap Brandal akan diangkat menjadi tumenggung? Iya, kau tertarik? Iya. Aku restui. Tangkaplah Topeng Emas, Aji Basa Pamungkas, Mak Lampir dan si Grandong. Karena dia merusak tatanan hukum di atas bumi. Aku menduduki apa ini, Gendowo? Itu kitab. Kitab apa ini, Gendowo? Kitab masih kitabku. Terima kasih, Gendowo. Kau telah menyimpan kitab ini dengan baik. Kiai. Kiai, kita masih Gendowo. Biarkan diambil yang punya. Dia... Lanjutkan cita-citamu. Aku senang kalau kau jadi tumenggung. Topeng hitam? Benar, Kiai. Aku tidak percaya lagi kepada topeng hitam. Karena ternyata topeng hitam telah menodai kesucian penegak kebenaran. Demi Tuhan, topeng hitam tidak berubah, Kiai. Adapun topeng hitam yang membuat kerusuhan itu bukanlah topeng hitam yang sebenarnya, Kiai. Bisa dibuktikan? Insya Allah. Apa ini? Pengumuman Gusti Prabu Mataram tentang penangkapan Brandal. Kamu mau ikut? Iya, tolong daftarkan namaku di Kadipaten. Dan aku akan mengajak Kiai untuk menangkap para Brandal itu. Kenapa tidak mendaftar sendiri? Cukup pada Kiai. Dan Kiailah yang menjadi saksi. Mana orangnya, ya? Dibidikan oleh yang ahli asli. Ada suratnya? Iya. Aku tantang kau bertarung sampai mati. Hanya kita berdua. Temui aku di Bantar Kaligun, hari Rabu Pon, pagi sekitar matahari naik setengah. Topeng hitam. Kenapa, Ayah? Tantang topeng hitam. Tapi topeng hitam bukan pendekar sembarangan, Ayah. Pertarungan itu hanya permainan akal asih. Siapa yang cerdik,
dialah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Ayah yakin akan bisa mengalahkan Topeng Hitam tanpa harus mengeluarkan keringat. Wah, aku ingin sekali menyaksikannya. Jangan hanya sebagai penonton, Asih. Kamu harus terlibat sebagai pemainnya juga. Hidup ini sandiwara. Jadi, kita bersandiwara demi kemenangan. Aku tidak mengerti, Ayah. Ikuti perintah. Ini Angelwati. Ini. Siapa kamu sebenarnya? Nini, aku Bayu Setan ini. Betul, Bibi. Ayahku ini Bayu Seta. Kami baru saja bertempur dengan Aji Basa Pamungkas yang dibantu Topeng Hitam. Tidak mungkin. Topeng Hitam selama ini bergabung dengan golongan hitam, seperti Mak Lampir, Grandong, Topeng Mas dan Aji Basa Pamungkas. Bacalah, Bibi. Bayu Seta, aku tantang kamu berkelahi sampai mati. Kematianmu membuat sahabatku Aji Basa Pamungkas menjadi dirimu untuk selamanya. Aku yang menantang Topeng Hitam.